Sahabatku anak Indonesia, saya Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, bersama Dewan Komisioner dan segenap lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara, menyampaikan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2022 yang jatuh pada hari ini. Komnas Perlindungan Anak berharap dengan perayaan Hari Anak Nasional yang kita peringati secara bersama di tahun ini, hendaknya menjadi Hari Anak Nasional merupakan hari refleksi apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak di Indonesia. Karena ada banyak fakta, anak-anak ingin dan berusaha keluar dari rumah-rumah bordil dan ingin keluar dari perbudakan seks yang sedang mengancam kehidupan anak-anak Indonesia. Ada banyak kasus juga bagaimana anak-anak saat ini kehilangan orang tua, menjadi yatim piatu akibat dari COVID-19. Sahabatku anak Indonesia, ingin saya sampaikan ada banyak juga anak-anak yang membutuhkan perlindungan dari semua komponen bangsa ini. Anak-anak yang saat ini berada di daerah-daerah pengungsian, di daerah-daerah perbatasan dan daerah terpencil yang tidak punya akses mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini juga persoalan bangsa ini yang tentunya harus kita lakukan upaya-upaya intervensi agar anak-anak ini mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak yang ada di kota-kota besar dan di kota-kota lain dan di tempat-tempat yang lain. Adalah tidak adil jika kita tidak menaruh perhatian terhadap anak-anak yang saat ini sedang berada di daerah-daerah terpencil. Pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab dan memberikan dan mengimplementasikan hak anak, termasuk hak anak atas pendidikan dan hak-hak lainnya. Sahabatku anak Indonesia, juga fakta menunjukkan ada anak-anak juga korban-korban perdagangan dan eksploitasi ekonomi dan eksploitasi politik untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Ini juga menjadi persoalan bangsa ini. Demikian juga banyak anak-anak saat ini memerlukan pertolongan kita dari korban-korban kejahatan seksual, dari predator-predator seksual anak dan monster-monster anak yang saat ini membutuhkan pertolongan kita semua. Anak-anak banyak menjadi korban-korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah, baik itu berlatar agama dan non-agama. Bahkan banyak anak-anak juga menderita serangan ruda paksa, persetubuhan paksa, baik itu dilakukan dengan hubungan seksual sejenis maupun sedara. Apa yang mau saya katakan kepada kita semua, ternyata pelaku-pelaku kejahatan seksual itu adalah orang terdekat. Siapa itu? Bisa saja orang tua kandung dan orang tua sambung, kakek, abang, guru, teman sebaya dari anak itu. Ini peristiwa yang sungguh-sungguh
harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Menjelang atau hari ini Sabtu 23 Juli 2022, dalam kerangka Hari Anak Nasional, sebelum Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, banyak peristiwa kejahatan terhadap anak yang di luar akal sehat manusia. Sahabat anak Indonesia, saya tidak bisa membayangkan, tidak bisa menerima di mana anak-anak saat ini juga banyak menjadi pelaku dan korban. Bukan saja orang dewasa, baik itu dilakukan secara orang per orang maupun bergerombol, seperti apa yang terjadi di Siborong-Borong, di mana 10 pelaku kejahatan seksual, 7 diantaranya anak-anak melakukan kejahatan seksual secara beruntun bersama-sama terhadap seorang putri yang tentunya pada situasinya tidak berdaya. Ada juga anak-anak melakukan kekerasan, bully, memaksa korban anak-anak untuk melakukan persetubuhan dengan kucing, mengakibatkan anak trauma dan meninggal dunia. Ini kejadian memasuki atau dalam rangka Hari Anak Nasional menjadi persoalan yang harus kita tangani. Ada juga di Bekasi, Komnas Perlindungan Anak mendapat laporan anak ditelantarkan, tidak dikasih makan, menderita oleh kedua orang tuanya. Ada apa di tengah-tengah kehidupan keluarga Indonesia? Tidaklah berlebihan jika saya mengatakan tema Hari Anak Nasional yang menyebutkan anak terlindungi Indonesia maju. Ini sebuah tema yang sangat luar biasa dan hendaknya ini menjadi kenyataan. Tapi fakta sebelum Hari Anak Nasional itu, peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap anak terus berulang. Oleh sebab itu, ayo bahu-membahu selamatkan anak Indonesia, karena anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucuku. Oleh sebab itu, mari kita selamatkan anak Indonesia dari kekejaman dan perlakuan salah terhadap anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Jika kita tidak lakukan ini segera dan secara bersama, maka jangan heran dan jangan menganggap kita berlebihan, maka kita bisa memasuki era apa yang disebut the lost generation. Sekali lagi, atas nama Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Nusantara, mari kita lindungi anak supaya Indonesia maju.